Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil 'ilmi wal khair zahiran wa batinan. تحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati seluruh guru baik tingkat MI, SMP, SMA, SMK dan segenap jabatan fungsional dari 3 institusi tersebut. Alhamdulillah pada sore hari ini saya akan menyampaikan pengantar dari rencana program pembelajaran tahun ajaran baru 2024-2025. Kemudian untuk penjelasan detailnya kita akan ngobrol di kantor Rodotul Ulum pada saat proses pembelajaran berlangsung. Secara simpel bahwa rencana pembelajaran ini saya namakan dengan nama Catur Pusat Pendidikan. Catur Pusat Pendidikan. Catur ini 4, ya pusat ya center atau terpusat, kemudian pendidikan ya pendidikan. Apa maksudnya? Bahwa ada beberapa mata pelajaran yang mana nanti guru pengampu dari mata pelajaran tersebut harus memakai metode dan strategi ini. Jadi ini gabungan integrasi antara metode dengan strategi. Apa itu catur pusat pendidikan ini? Saya mengarah kepada 4 mata pelajaran secara umum, yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, matematika, dan pelajaran prakarya. Itu gambaran umumnya. Tetapi per unit, per sekolah nanti saya sampaikan satu-satu. Saya mulai dari MI. Untuk bahasa Indonesia, kemudian matematika, baik MI maupun SMP dan SMK, di bahasa Indonesia ini kita memprogramkan dengan program literasi. Maksudnya bagaimana? Program literasi ini guru hanya mengantarkan fasilitator dari mata pelajaran yang ada. Jadi nanti di pelajaran bahasa Indonesia guru hanya memberi bimbingan atau pedoman awal, selanjutnya murid yang beraktivitas atau lebih populer dengan sebutan student center. Jadi pembelajaran yang terpusat kepada murid. Literasi ini maksudnya setiap mata pelajaran bahasa Indonesia kan di jadwal itu belum kita share, di jadwal itu dari jam awal sampai jam akhir itu 1 guru. Jadi guru nanti mendampingi murid untuk menulis apa yang diinginkan oleh murid tersebut dari ide-ide masing-masing murid. Terserah itu baik buruk, original saja. Nanti ada tim editor pada akhirnya. Jadi target akhir dari literasi ini bahwa setiap murid nanti punya tulisan yang disatukan, entah nanti apa per kelas atau per sekolah atau per orang, bahkan itu lebih bagus, dan kita kawal untuk dicetak menjadi buku yang layak konsumsi, layak untuk dibaca oleh publik dan punya standar penulisan ISN atau mungkin ISBN ya, saya lupa itu yang literasi. Jadi bahasa Indonesia baik MI, SMP, SMA dan SMK. Kemudian yang kedua yaitu praktikum. Praktikum ini kalau MI mata pelajaran matematika, SMP mata pelajaran matematika, SMK mata pelajaran matematika, informatika, dan ASJ, administrasi sistem jaringan. Jadi dari 3 sekolah ini, MI matematika, SMP matematika, SMA SMK itu matematika, informatika, dan ASJ,
ini guru kalau memang mohon maaf dia punya kemampuan di bidang jaringan komputer, dia akan memberi pengantar pedoman kepada murid di lab. Kalau mohon maaf kalau memang dia tidak mampu, maka dia hanya mengawal murid supaya kondusif untuk menuju proses pembelajaran praktikum ini. Jadi setiap murid nanti minimal standarnya dia bisa menulis di komputer, ngetik, nanti di print, yang diketik, yang di print apa dari literasi di bahasa Indonesia ini. Jadi Catur Pusat Pendidikan ini program satu kesatuan, bukan program satu-satu tapi satu kesatuan. Jadi itu yang praktikum. Kemudian yang ketiga yaitu program English Day, SMP bahasa Inggris, kemudian MI bahasa Inggris, SMA SMK bahasa Inggris. Karena apa? Karena sebagai tambahan informasi untuk kelas 1 SMK ini kita SMA, 2, 3 kita lanjutkan ke SMK. Kemudian untuk penggabungan murid yang mohon maaf minus, nanti besok kita ketemu di kantor, misalnya yang SMA dan SMP. Jadi bagaimana English Day ini di mata pelajaran bahasa Inggris, guru yang bisa aktif communication maka dia harus memberi stimulasi kepada murid untuk bisa berbahasa Inggris. Kita jangan fokus di grammar, jangan fokus di struktur, jangan fokus di tata bahasa, tapi kita fokus di aktif bicaranya itu. Kalau memang guru tidak punya kemampuan di bidang bahasa Inggris, walaupun dia hanya umpama hanya bisa di grammar, ya dia hanya seperti tadi, hanya mengawal supaya murid kondusif malelo atau karan malelo rami. Maksudnya malelo rami aja. Kalau ramainya karena aktif di proses pembelajaran tersebut, itu malah lebih baik. Itu yang English Day. Kemudian yang keempat, karena tadi saya sebutkan Catur Pusat Pendidikan, yang keempat adalah active learning. Active learning ini biasanya di hari Sabtu untuk MI, SMP dan SMK. Saya tidak melihat ada jadwal kosong di hari Sabtu karena biasanya Pak Mukhtar ya. Tapi nanti lihat kondisi untuk SMA dan SMK di active learning hari Sabtu itu. Di active learning ini ada materi prakarya yang sempat tertunda, yang sudah diprogram oleh Pak Abdul Azim, Pak Aat. Materi prakarya ini ada 26, materi kreatif trainer itu ada 34. Jadi ada 26, ada 34. Kalau memang guru yang mengajar mata pelajaran active learning di hari Sabtu itu kekurangan bahan untuk pembelajaran active learning, maka bisa ngobrol dengan saya, nanti saya share juga materinya. Dan tidak hanya materi prakarya dan kreatif trainer, tapi mungkin bisa penjas dan lain-lain biar tidak boring. Itu dari saya sampaikan Catur Pusat Pendidikan, yaitu literasi, English Day, dan yang ketiga praktikum, dan yang keempat adalah active learning. Sebagai penutup, bagaimana cara pelaksanaan Catur Pusat Pendidikan ini? Ya hanya satu, yaitu guru hanya perlu memahami isi inti atau isi pokok dari silabus. Jadi misalnya mata pelajaran fikih, bab muamalat, bab jual beli, bab akad atau akad-akatan, maka secara umum guru hanya menyampaikan akad itu adalah proses serah terima dari misalnya penjual kepada pembeli, itu saja. Jadi yang dimaksud ini adalah biasanya disebut dengan main idea atau ide pokok. Jadi tidak perlu detail menyampaikan materi-materi per subbab, tapi cukup main idea saja, ide pokok saja. Oleh karena itu dari materi ini banyak kelebihannya. Murid bisa lebih aktif, murid bisa lebih berkreasi, bisa lebih bergairah, tetapi guru perlu telaten, dan mohon maaf guru tidak bisa mengajarnya sambil lalu. Misalnya
datang pergi, tulis dan lain sebagainya, tapi guru perlu mengawal dan tidak terlalu capek kepada guru tapi menyenangkan. Itu kemudian sebagai media dari Catur Pusat Pendidikan pada pelaksanaan 4 program dari Catur Pusat Pendidikan ini, murid boleh membawa HP Android. Nah, jadi murid boleh membawa HP yang kebetulan jadwalnya adalah jadwal dari mata pelajaran yang masuk di kategori Catur Pusat Pendidikan. Kalau bukan di jadwal itu, tidak boleh membawa HP. Jadi di bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian active learning, kemudian yang SMA, SMK itu ada mata pelajaran matematika, informatika, dan SJ, itu boleh membawa HP. Untuk apa HP? Untuk sebagai sumber materi, tema, teori dari murid. Jadi guru hanya menunjukkan, karena mohon maaf kadang-kadang lebih pandai Google dan YouTube daripada saya misalnya. Jadi guru hanya mengawal pengambilan materi dari HP itu. Termasuk mungkin HP-nya ada aplikasi Word, jadi murid bisa ngetik di HP karena mungkin kapasitas laptop, kapasitas PC di lab tidak mencukupi. Jadi bisa pakai HP ngetiknya, mencari informasi-informasi lain, atau di bahasa Inggris ketika mau berbicara bahasa Inggris bisa nyontek di HP. Terserah nanti caranya bagaimana murid menyontek. Itu sebagai pengantar dari saya menyampaikan program Catur Pusat Pendidikan ini bukan lebih tahu, lebih paham, lebih pintar dari Bapak dan Ibu. Saya hanya bagaimana guru tidak capek tapi hasilnya maksimal dan murid enjoy. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.